Boy di sini udah 3 tahun ya. Iya. Ke Pauline 1 tahun, Meli sudah 2 tahun lebih, 3 tahun juga. Iya. Pernah enggak mengalami hal-hal yang sifatnya ya orang bilang katanya ada ya diskriminasi atau rasisme gitu? Sebenarnya gimana? Ini terbuka ya pengalaman, silakan cerita bebas saja, dan kalau memang ada pengalaman itu coba mungkin ya kita lihat bersama mengapa sampai begitu gitu. Ya Pauline gimana nih ceritanya? Kalau tentang rasis, kayaknya tidak ada macam di kampus kah begitu. Tidak ada semuanya. Ya di kampus pastilah ada kesadaran yang sangat baik di antara sivitas akademika universitas pasti untuk bertoleransi lebih baik toh. Boy, sudah 3 tahun di sini, ada pengalaman yang tidak enak mungkin? Kalau saya sendiri, saya pikir saya belum pernah alami hal seperti itu, diskriminasi gitu, karena saya juga tinggal dalam lingkungan yang toleransi yang baik, toleransi yang tinggi, jadi saya tidak pernah merasakan didiskriminasi, dibeda-bedain gitu, tidak pernah. Tergantung kita, karena mau diskriminasi, mau apa-apa yang muncul pada kita tuh, itu semuanya tuh tergantung kita, itu semuanya kita yang akan undang. Kalau kita bersikap baik, terbuka, mulia sekali pandangannya, penuh kasih kan? itu begitu. Ya itu pastinya kita diterima di lingkungan manapun, kita diterima dan kita juga jadi bagian dari keluarga itu. Tempat itu juga dia akan menerima kita dengan baik, penuh kasih, itu sudah pasti begitu Pak. Jadi saya belum pernah alami. Terima kasih. Luar biasa, sangat inspiratif ini untuk teman-teman. Ya. Meli, bagaimana pengalaman 3 tahun di Jawa ini? Pengalaman saya Ya. tidak ada diskriminasi, Tidak pernah mengalami. tidak pernah. Kamu baik juga gitu, Ya, bergaul baik. Bergaul baik, terus mencari yang teman yang baik. Banyak teman-teman di sini ya. Banyak teman-teman yang bisa bergaul biar mendapatkan teman yang banyak. Ada hal lucu atau menyenangkan atau apa yang pernah dialami selama di Jogja ini? Pauline, Boy, Meli gimana? Kita kan jalan tuh. Iya. Terus? Jalan ke depan, terus ada beberapa teman yang ya pakai motor, saudara kita juga sih seumuran kita datang. Iya. Mulai berteriak, kita sumber air sudah dekat begitu, jadi kayak kita rasa kayak lucu begitu, padahal kan bukan kita yang itu begitu. Yang Mungkin timur, tapi timur yang di macam NTT kan. oh begitu. Mereka menyapa toh? Iya, menyapa begitu. Mereka bilang sumber air sudah dekat. Iya. Kalau Boy pernah mengalami apa hal yang lucu atau ya menggelikan bagaimana? Ketika outbound biasanya kadang hujan kan, biasanya di jalan Kaluring, jadi ada yang licin begitu, cewek cowok jatuh, wah tertolong. Wow, asik dong itu. Ya. Ada yang bilang itu kesempatan, Oh, itu kesempatan dalam kesempitan gitu. kesempatan jadi buat lucu. Gimana, ada cerita lucu apa ini Meli? Kalau cerita lucu gitu, ada. Hmm. Pas saya kan ikut organisasi OSIS Iya. di SMA saya. Ya. Pas itu saya ada organisasi bagian sesi keamanan. Sesi keamanan, jadi saya ditaruh di sesi keamanan, saya mengatur ini apa lalu lintas, Ya. terus apa parkir motor, mobil. Terus ada teman-teman saya yang putar-putar lagu tuh, musik. Oh, musik apa Jawa gitu. Ya. Musik lagu dangdut. Tahun gitu, wah udah semangat, wah udah angkat motor, teman saya yang parkiran motor nggak bisa keluar, udah angkat itu motornya. Angkat motor. angkat taruh, kasih pindah lagi Pak. Wah, kuat dong berarti kamu. Apa pesan-pesan Boy ini untuk teman-teman kalau ada yang ingin lanjut sekolah di sini supaya bisa kuliah dengan lebih baik lagi? Yang paling pertama tuh mentalnya harus kuat. Mental? Ya, maksudnya mental kuat bagaimana itu? Mentalnya kuat, jangan
ada apa-apa sedikit itu menjadikan kendala, tapi itu menjadikan motivasi Oke. untuk berlangkah. Yang pertama ya. Ya. Yang selanjutnya apa kira-kira? Yang selanjutnya harus semangat, yang pikiran-pikiran negatif, saya berbau dengan ini saya akan kena ini, itu pikiran-pikiran negatif begitu tuh dibuang, hilangkan. Dan harus punya pikiran-pikiran kebersamaan, kekeluargaan, toleransi, itu paling penting untuk anak Papua. Karena saya juga pernah lihat dari teman-teman saya bahwa ketika mereka masuk ke tempat-tempat umum itu jadi individualis, itu juga salah satu faktor yang membuat kebanyakan tuh minder karena tidak punya kekeluargaan dalam kelompok itu atau dalam komunitas atau di dalam lingkungan kampus, sekolah itu biasanya begitu. Jadi kita yang harus berbaur sama guru, sama teman, melakukan pendidikan begitulah Pak. Itu yang penting. Ada persoalan yang umum, kesan umum juga masyarakat, anak-anak muda Papua itu senang minum, mabok. Ya, Boy pernah mabok atau tidak ini? Jujur saja, kalau biasanya satu kali, ya biasa. Satu kali pernah? Ya satu kali, mungkin 1 gelas begitu Pak. Biasanya. Oh pernah minum? Ya. Tapi setelah itu masih mau minum lagi kah tidak? Tidak Pak. Iya. Kenapa begitu? Karena itu bisa menghancur masa depan. Karena saya juga bisa lihat pengalaman lihat dari ini pemimpin kita, kalau orang yang dekat sama Tuhan terus mereka yang tidak minum rokok itu kepemimpinannya bagus. Bagus ya. Pemimpin Papua itu ya. Yang jujur. Oke. Ya. Dan bisa diandalkan, bisa dibilang bisa diandalkan. Itu yang paling penting. Ya, saya kira pesan moral sangat penting, kesaksian dari anak muda Papua, pemimpin-pemimpin yang tidak minum, dekat dengan Tuhan, bahkan tidak merokok ya, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang pemimpin yang berhasil ya. Dan saya kira ini benar sekali gitu. Pauline, apa pesan untuk teman-teman kalau ingin belajar melanjutkan studi dari Papua ke Jogja atau ke tempat-tempat lain di luar Papua? Pesannya gimana nih? Ya kalau menurut saya yang pertama kita harus mengubah pola pikir kita. Ya mengubah pola pikir kita bahwa kita melihat latar belakang dari keluarga kita serta daerah kita, maka itu menjadi motivasi bagi kita untuk tetap kesini tuh harus benar-benar untuk kuliah dan fokus. Ya. Nah itu. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin datang lagi ke sini, maka harus yang pertama itu mengubah cara pikir kita bahwa kita ke sini tuh untuk belajar mencari ilmu. Jadi pokoknya tata krama, sopan santun itu selalu harus dijaga. Ya. Kita akan masuki bagian akhir. Ada hal-hal khusus yang ingin Pauline, Boy, Meli sampaikan ke pemirsa semua, atau mungkin ke pemerintah daerah atau ke presiden, pemerintah pusat maksudnya. Apa yang mau disampaikan, silakan. Kalau dari saya, Ya. saya ingin sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa betul-betul memperhatikan daerah saya, Kabupaten Mapi, karena banyak potensi alam, yakni di bidang perikanan, pertanian maupun kehutanan. Maka saya ingin supaya diperhatikan lebih baik lagi, agar mungkin dari potensi itu bisa memajukan daerah saya begitu. Oke. Baik, Ya. saja dari saya. Itu ya, sebentar ya. Iya. Boy, silakan Boy. Pesan saya untuk pemerintah Papua adalah pertama, khusus untuk membangun pendidikan yang lebih maju. Papua juga tidak ketinggalan dalam pembangunan, karena semua yang menyambat itu karena faktor
SDM yang sangat minim. Jadi harapan saya adalah membangun pendidikan dan utamakan pendidikan. Jadi fokus membangun pendidikan agar di Papua yang unggul bisa berkembang dan bisa membangun daerahnya. Karena orang putar daerah sendiri yang membangun daerah pasti dengan penuh hati, penuh kasih sayang untuk kemakmuran rakyatnya dan untuk memajukan daerahnya itu pasti dengan hati. Ya, terima kasih. Oke, baik. Mili? Kalau saya pesannya buat pemerintah, Pemerintah mana ini? pemerintah daerah. Oke, ya gimana? Pemerintah daerah karena di tempat saya pegunungan, terus letak geografisnya juga gunung-gunung. Ya. Jadi saya mohon buat asrama di setiap distrik untuk anak sekolah biar pendidikannya maju, terus fasilitas di sekolah di distrik tersebut itu harus diperhatikan oleh pemerintah biar maju. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, yang terakhir sekarang pesan untuk saudara-saudara, adik-adik mungkin yang masih sekolah, yang akan lanjut kuliah yang ada di Papua sana. Ya, mulai dari Meli dulu. Pesannya gimana? Kalau pesan saya buat teman-teman yang di Papua, terus semangat belajar, terus jangan putus asa, karena dalam pendidikan kami juga masih kurang, harus semangat belajar biar maju. Sekian, terima kasih. Oke, Boy? Kalau saya pesan untuk teman-teman saya di Papua, adik-adik saya di Papua dan orang tua yang ada di Papua, kalau bisa teman-teman atau adik-adik itu ke sekolah aja. Jadi mereka biar fokus ke mereka punya pendidikan, jangan arahkan ini itu, tapi berilah mereka yang jalan yang baik. Kalau disuruh ini, mereka mau berpendidikan, tapi itu pastinya jadi penghalang. Terutama di pegunungan tuh begitu. Ketika Suruh ini itu misalnya apa ya? harus disuruh kawin. Oh begitu. Itu yang Bantu di kebun. ya setelah pulang sekolah bantu di kebun, tidak membantu mereka belajar. Misalkan mengerjakan PR begitu kan, mereka biasanya kecapean tidur. Itu di pegunungan tuh sifatnya tuh begitu. Jadi orang tua tidak mendukung penuh kayaknya. Itu jadi saya pesan itu untuk orang tua aja. Kalau di sekolahin berarti fokuskan biar kasih makan mereka, masih muda kasih makan aja, kasih jaminan biar anak-anak itu bisa belajar, fokus pada pendidikan tapi tidak fokus pada hal-hal lain. Oke. Jadi beri perhatian penuh begitu dalam pendidikan. Jadi itu yang jadi sering jadi hambatan begitu. Ketika teman-teman pulang sekolah langsung ke kebun, Ya. pergi cari kayu bakar. Itu yang sebabnya anak tidak bisa belajar. Ada yang sudah besar-besar tapi tidak bisa membaca karena orang tua tidak pernah membantu mereka. Karena pendidikan dasar itu ada di keluarga, jadi keluarga memberi mereka ilmu dasar, terus yang lainnya nanti mereka menimpa di sekolah atau di lingkungan yang luar gitu aja. Fokuskan ke sekolah, itu aja. Oke, mantap, luar biasa. Pantas jadi kepala dinas pendidikan. Olin, ada pesan khusus Ya, untuk saudara-saudara di MAPI sana ya? Iya. Pesan buat saudara-saudara di Kabupaten Mapi, yang intinya semangat belajar dan jadikan kekurangan atau keterpurukan kita di sana itu menjadi dorongan atau motivasi untuk kita untuk lebih maju atau lebih berkarya begitu. Ya. Saja, terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan ini untuk semuanya. Baiklah, itu perbincangan kita dengan generasi muda Papua, generasi milenial ya. Kita kenal sekarang mereka generasi milenial. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di Papua atau bahkan menjadi orang Papua yang memimpin Indonesia.
Ini baru sebagian kecil. Kita akan terus nanti berbincang dengan teman-temannya Pauline, Boy maupun Meli yang masih sangat banyak jumlahnya. Kita akan belajar dari mereka. Kita memahami Papua lebih baik, memahami anak mudanya dengan lebih baik, dan anak muda Papua juga memahami Indonesia dengan lebih baik. Sampai ketemu lagi di perbincangan berikutnya, dan tentu saja jangan lupa tetap bersama saya BP Channel, dan terus ikuti BP Channel, like, subscribe, and share. Jangan lupa. Ini pesan dari produser. Gitu ya, terima kasih. Nah, makasih Pom.